Halo, perkenalkan nama saya Dewasa Dibrata. Saya akan menjelaskan presentasi tugas kelompok 12. Konsep dasar fungsi pengawasan. Konsep dasar fungsi pengawasan adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran hasil kerja, penilaian kesesuaian antara hasil dan standar, serta pengembalian tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Manfaat pengawasan dalam perusahaan. Manfaat pengawasan dalam perusahaan meliputi memastikan bahwa semua pekerjaan diselesaikan sesuai rencana, membantu pengambilan keputusan, serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Pengawasan juga meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas mereka dan mendidik manajemen agar menjalankan tugas sesuai prosedur. Selain itu, pengawasan mencegah adanya penyimpangan dan pemborosan yang bisa merugikan perusahaan. Jenis-jenis pengawasan. 1. Berdasarkan pelaku. 1. Internal, yaitu pengawasan oleh pihak dalam perusahaan. Sedangkan eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti akuntan publik atau lembaga independen. Berdasarkan waktu, ada yang namanya preventif, yaitu dilakukan sebelum kegiatan untuk mencegah penyimpangan. Ada juga represif, dilakukan setelah kegiatan untuk koreksi melalui hasil atau laporan. Berdasarkan metode, aktif atau langsung, pengawasan di lokasi kerja secara langsung. Ada juga pasif, tidak langsung, melalui dokumen, laporan, atau bukti administratif. Jenis lainnya yaitu kualitatif, menilai prestasi atau perilaku individu melalui observasi dan evaluasi. Administratif, pengawasan terkait anggaran, produser, kebijakan, dan administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan. Pengawasan efektif dilakukan melalui proses sistematis untuk memastikan kinerja sesuai standar dan mengatasi penyimpangan. Tahap-tahap utamanya meliputi 1. Penetapan standar, 2. Mengukur kinerja, 3. Menganalisis penyimpangan, 4. Melakukan tindak koreksi. Objek pengawasan dalam organisasi. Sumber daya manusia, pelaksanaan tugas sesuai jabatan dan kompetensi, ketaatan terhadap peraturan, program, pengembangan, pemenuhan formasi, serta penilaian kinerja. Organisasi dan tata laksana, pelaksanaan SPIP, tindak lanjut pemeriksaan, pelayanan pengaduan, serta laporan kinerja organisasi. Produksi dan operasional, kuantitas serta kualitas produksi, pelaksanaan program di lapangan, dan efisiensi kegiatan operasional lainnya seperti keuangan serta keseluruhan inventaris, penjualan, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan aset serta teknologi informasi seperti layanan internet dan sistem informasi. Keuangan, kinerja anggaran, pembayaran, pengelolaan PNBP, dan laporan keuangan. Kesimpulannya, pengawasan dalam perusahaan merupakan fungsi manajemen esensial yang memastikan pelaksanaan rencana sesuai standar melalui proses penetapan kriteria, pengukuran kinerja, analisis penyimpangan, dan tindakan korektif, sehingga mencegah pemborosan serta meningkatkan efisiensi operasional. Objek pengawasan mencakup SDM, keuangan, produksi, dan organisasi dengan jenis seperti internal, eksternal, preventif, represif, serta aktif dan pasif, yang menyesuaikan kebutuhan perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan.
Penerapan pengawasan efektif menghasilkan manfaat seperti peningkatan disiplin karyawan, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, di mana prinsip objektivitas, fleksibilitas, dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.